Pemirsa, intens investigasi mengejutkan Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik setelah lama tak terlihat. Ya, Kamis 28 Agustus 2025 kemarin, Ridwan Kamil kembali mendatangi Bareskrim Polri. Ia datang ditemani kuasa hukumnya demi menjalani pemeriksaan tambahan atas laporannya terhadap Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik, sekaligus perihal hasil tes DNA. Ada sebanyak 12 pertanyaan yang diajukan penyidik seputar hasil tes DNA dan lainnya. Dan selepas menjalani pemeriksaan, Ridwan Kamil pun mengaku merasa lega karena hasil tes DNA yang non-identik hingga membuktikan kalau dirinya bukanlah ayah biologis dari anak Lisa yang selama ini digembar-gemborkan oleh Lisa. Jika Ridwan Kamil merasa puas dengan hasil tes DNA, tapi tak begitu halnya dengan Lisa. Ia malah meragukan hasilnya hingga mau berencana mau melakukan tes DNA ulang ke Singapura. Lantas benarkah Ridwan Kamil dengan tegas menolak kemauan Lisa tersebut? Lalu seperti apa juga pesan tajam Ridwan Kamil kepada Lisa yang minta tes ulang DNA tersebut? Benarkah meski tes DNA sudah ada hasilnya, namun laporan hukum Ridwan Kamil terhadap Lisa terkait pencemaran nama baik akan terus berlanjut? Bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik setelah lama tak terlihat dan usai sekian lama hebohnya kasusnya dengan Lisa Mariana. Ya, Ridwan Kamil muncul kemarin di Bareskrim Polri. Ia datang ditemani kuasa hukumnya demi menjalani pemeriksaan tambahan atas laporannya terhadap Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik, sekaligus perihal hasil tes DNA. Usai menjalani pemeriksaan tambahan di Mabes Polri kemarin atas gugatannya terhadap Lisa Mariana, Ridwan Kamil menjelaskan hasil pemeriksaannya tentang tes DNA. Ia pun akhirnya juga menjelaskan alasannya melaporkan Lisa Mariana karena tudingan yang ditujukan padanya tidak disertakan dengan bukti. Terlebih dengan hasil tes DNA yang sudah membuktikan dirinya bukanlah ayah biologis dari anak Lisa. Namun hasil ini juga langsung memicu reaksi Lisa yang keberatan hingga ia berencana akan lakukan tes DNA ulang ke Singapura. Namun hal ini langsung ditolak oleh Ridwan Kamil. Dan ia pun memberikan pesan tajam untuk Lisa yang meminta tes DNA ulang tersebut. Alhamdulillah saya memenuhi kewajiban undangan dari Bareskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan. Kurang lebih ada 12 pertanyaan ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Kita menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama.
Selain itu, Ridwan Kamil juga mengaku lega setelah fitnah besar Lisa terbukti ditepis secara ilmiah lewat hasil tes DNA. Di mana hasilnya adalah resmi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang diumumkan pada Rabu, 20 Agustus lalu. Sebelumnya, sampel tes kedua pihak telah diserahkan kepada kepolisian pada 7 Agustus dan diuji pada 8 hingga 12 Agustus lalu. Dan tes DNA ini diambil sebagai langkah penyelesaian dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Ridwan Kamil kepada Lisa. Jadi tak heran jika saat mengetahui hasil tes DNA negatif, maka ia pun merasa lega. Seperti inilah ungkapan Ridwan Kamil kemarin. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Lebih detailnya seperti biasa Pak Muslim akan menjelaskan. Di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butar-Butar menyebut tidak ingin menanggapi terkait Lisa mengajak pihak Ridwan Kamil untuk tes DNA ulang. Ia juga menyebut bahwa laporan hukumnya terhadap Lisa tetap berlanjut dan membiarkan proses hukum berjalan karena Ridwan Kamil menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim. Terkait ada keinginan tes DNA ulang, kami dari Pak Ridwan Kamil tidak mau menanggapi. Kenapa? Karena tes sudah dilakukan secara prosedural, final, mengikat dan sah secara hukum. Jadi kalau ada keinginannya untuk melakukan tes DNA ulang, itu urusan dia pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil. Karena Pak Ridwan Kamil patuh dan tunduk kepada aturan. Kira-kira gitu ya? Artinya menolak, Pak? Ya pasti udah seperti itulah. Terkait itu sekali lagi proses hukum kita hormati. Bahwa ini sedang dalam proses, sekali lagi teman-teman kami sampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim. Mari kita hormati proses ini lebih lanjut nanti di Bareskrim. Nah, tentu ini kan ada kaitannya dengan pencemaran nama baik. Tadi Pak Ridwan Kamil kan dipanggil dalam rangka untuk ada BAP tambahan terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik. Sudah dijelaskan tadi, diperlihatkan juga kepada Pak Ridwan Kamil hasil pemeriksaan DNA. Kesimpulan hasil pemeriksaan DNA jelas disebutkan dalam hasil tersebut bahwa Zelina Azura adalah anak biologis daripada Lisa Mariana, bukan anak biologis daripada Ridwan Kamil. Sementara itu, terkait aliran kasus lain yang juga menyeret nama Ridwan Kamil pun menjadi sorotan. Namun untuk kasus ini, pihak Ridwan Kamil tak mau menanggapinya. Termasuk sebelumnya, Lisa yang dipanggil KPK pada 22 Agustus lalu sebagai saksi. Lisa mengaku menerima aliran dana, tapi menolak menyebutkan jumlah uang yang diterimanya. Maka seperti inilah respon kuasa hukum Ridwan Kamil yang menegaskan untuk kasus ini biar menjadi urusan KPK saja. Saya tidak mau berkomentar terkait masalah itu. Sekali lagi itu domain daripada materi penyidikan KPK, itu urusan dari KPK-nya. Tapi benar nggak sih Pak Ridwan Kamil? Sekali lagi saya katakan kami tidak mengomentari, menanggapi urusan mengenai domain penyidik KPK. Biarlah itu domain KPK sendiri ya. Enggak, sekali lagi kami nggak mau berkomentar masalah itu ya. Selanjutnya, lalu seperti apa tanggapan menohok dari pihak Lisa Mariana usai Ridwan Kamil menolak untuk lakukan tes DNA kedua? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Menanggapi Ridwan Kamil yang menolak tes DNA kedua yang diminta oleh Lisa Mariana, maka kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, memberikan pernyataan menohoknya. Menurutnya, meski penolakan Ridwan Kamil untuk tes DNA ulang itu sah-sah saja, namun ditegaskannya tidak perlu takut untuk ikut tes DNA ulang. Jika memang yakin anak Lisa bukanlah anak Ridwan Kamil. Ya kalau bicara masalah tes DNA yang dimaukan oleh
klien kami Lisa Mariana, ya hak-haknya dia juga gitu. Karena kan kita juga masih berbicara satu tim juga nih untuk langkah ke depannya, untuk masalah tes DNA tersebut seperti apa gitu. Apakah mau di luar negeri nantinya, apakah di Indonesia juga kan banyak. Kalau masalah tadi apa statement dari Bapak Ridwan Kamil 1000% ya katanya, kemanapun dibawa nggak ada hasil, ya seharusnya kalau kita memohon untuk diajak lagi ya maulah. Ngapain dia takut kalau emang 1000% ini yakin gitu loh. Sedangkan terkait hasil tes DNA Ridwan Kamil yang akan bisa menjadi barang bukti dalam laporannya terhadap kliennya Lisa, John Boy Nababan pun ungkap belum mau berkomentar panjang lebar. Karena saat ini Lisa masih menunggu pemanggilan Bareskrim untuk mendapat salinan soal hasil tes DNA. Meski begitu, jika masih bisa damai, maka pihak Lisa akan menerimanya. Tapi jika proses hukum masih harus tetap berjalan, maka John Boy Nababan pun tegaskan ia akan terus mendampingi Lisa. Dan ia juga meminta agar jangan selalu menyudutkan Lisa. Kita masih menjalanin proses di Bareskrim dulu, ya kan, sambil tim ini kan diskusi nih ke depannya nih, ya kan, untuk permasalahan tes DNA ini. Ketika di Bareskrim kita sudah dapat salinannya dan kita sudah tahu, nah itulah nanti ke depan, langkah ke depan yang akan kita lakukan. Jadi untuk saat ini kita nggak bisa bicara itu dulu. Yang jelas ya, kita masih menunggu nanti dari Bareskrim sendiri, pemanggilan itu nanti seperti apa, dimintain keterangannya seperti apa, ya kita ngikutin karena ini kan sudah mengikuti aturan hukum yang baik. Dan sebagai warga negara yang baik, Lisa ya harus tetap konsisten untuk datang ke Bareskrim. Jadi ya kita mengikutin aja, ya maunya berdamai ya sangat bagus di sini, ya kan. Mau enggak juga ya terus kita dampingin gitu. Karena kan seperti saya bilang bahwa dari perkara ini kedua belah pihak itu dapat konsekuensi masing-masing. Jadi nggak bisa hanya menyudutkan, meskipun klien saya banyak suaranya yang berisik dan sering dilihat sosial media, nggak bisa juga menyudutkan dia juga kan. Coba dilihat di sisi dari pihak lakinya, apakah seputih beras yang bersih? Selanjutnya, lantas seperti apa komentar Hotman Paris Hutapea terhadap hasil tes DNA yang negatif terhadap DNA Ridwan Kamil? Benarkah menurutnya dengan begitu kasus selesai dan sebaiknya Ridwan Kamil dan Lisa berdamai? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali, 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Heboh rilisnya tes DNA Lisa Mariana dan Ridwan Kamil membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan analisanya, di mana Hotman sempat jadi teman curhat Ridwan Kamil pasca hasil tes DNA keluar. Lalu Hotman Paris pun sempat berikan saran agar Ridwan Kamil dan Lisa berdamai karena dengan hasil tes DNA yang tidak membuktikan pria berusia 53 tahun itu sebagai ayah biologis anaknya Lisa, maka kasus pun selesai. Meski begitu, Hotman Paris kini hanya tinggal menunggu kedua belah pihak untuk menghubunginya, tapi kalaupun tidak ada yang menghubunginya, maka ia pun tak mau repot. Namun buat Lisa, ia berpesan agar memulai hidup baru dengan mencari pasangan baru. Satu hari sesudah keluar lab krimnya Mabes, RK yang telepon saya kasih tahu bahwa DNA dia tidak identik dengan si anak, dan ya ngobrol terus saya sarankan ya udah damai aja kalian, saya bilang. Dan dia setuju. Nanti kalau kebetulan mereka mau berdamai, kebetulan kan kuasa hukumnya si LM kan ponakan saya sama adik saya. Saya coba mediasi, itu aja. Saling memaafkan tanpa ada tuntutan apapun. Kalau mereka mau, karena saya juga udah telepon ponakan saya.
Kalau tidak identik, ya udah dong, bukan anak dia, ya sudah, case close. Yang pasti bukan anak gue. Perdamaian itu saling cabut laporan itu loh. Saran saya kepada timnya LM, dengan tidak identiknya DNA, case close. Case close, cari hidup baru, mudah-mudahan dapat cowok baru yang seganteng dan sekaya Hotman Paris. Bukan, dia teman gua, RK itu teman gua, udah deh berdamai aja deh, ya oke deh katanya. Karena kebetulan kan kuasa hukum sana kan dari saya sama ponakan saya kandung. Gua nggak tahu kalau mereka nggak hubungi gua, ya ngapain gua repot. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.